Halo, selamat sore dan selamat datang kepada peserta webinar dimanapun Anda berada. Saya Dr. Deandra Pahlevi yang akan menjadi dokter moderator pada hari ini. Ini merupakan wujud nyata agar kami tetap bisa memberikan informasi yang terpercaya dari Rumah Sakit Pondok Indah Group dan untuk Anda semua ini yang memasuki masa new normal. Pada hari ini kami akan membawakan tentang pentingnya vaksinasi untuk anak, dan webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group ini diadakan dengan berbagai materi dan dari berbagai dokter dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Setelah presentasi dari dokter ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh dokter narasumber. Baik, untuk Q&A-nya, para peserta webinar tinggal cukup klik tombol Q&A yang ada di layar handphone dan di layar komputer dari sekarang dan tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan yang akan masuk dikumpulkan dulu, nanti akan dijawab setelah presentasi dari Dr. Cesar. Baik. Misalkan Ibu mau bertanya apakah boleh ditunda terlebih dahulu vaksinnya atau seperti apa. Untuk sebelum presentasi dokter, kita berkenalan dulu dengan Dr. Cesar. Dr. Cesar Porono-Citro, spesialis anak, Master of Science, merupakan dokter spesialis anak Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Lulusan spesialis anak dan magister ilmu kedokteran klinis double degree di Universitas Gadjah Mada dan dokter umum di Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan lulusan terbaik evaluasi nasional terpadu Kolegium Ilmu Kesehatan Anak periode Agustus 2016. Beliau pernah mengikuti postgraduate program in pediatric nutrition pada MedInscribe dan Boston University School of Medicine 2018. Kemudian Asia Pacific Association of Pediatric Allergy, Asthma, and Clinical Immunology, Kongres Bangkok, Thailand 2018. Kemudian Wong Hock Bon Pediatric Masterclass National University Hospital Singapore di 2018, Annual Scientific Meeting Pediatric Infectious Disease di Tangerang, Indonesia 2018. Kemudian Indonesian Picu Nicu Update Denpasar Indonesia 2018. Dan Wealth Nutrition Asia Pacific Rim Regional Summit Manila, Filipina 2017. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung dengarkan materi dari Dr. Cesar. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Halo, selamat sore para orang tua yang ada di rumah. Semuanya semoga berada dalam kondisi yang sehat. Ya, saya harap semuanya masih tetap betah untuk stay di rumah aja karena dalam masa transisi ini kita memang harus perlahan-lahan kembali ke new normal, tetapi apabila memang tidak ada urusan yang darurat, apalagi anak-anak sebaiknya tetap tinggal di rumah saja ya. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan vaksinasi. Saya akan sharing informasi-informasi yang terkait dengan aman nggak sih sebenarnya vaksinasi untuk anak pada kondisi saat ini dan juga apa sih sebenarnya pentingnya dari vaksinasi. Nah, ada beberapa hal nih yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah apa itu vaksinasi dan kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh, apa itu manfaat dari vaksinasi, kita juga akan bahas mengenai mitos dan fakta dari vaksinasi, dan juga yang paling penting bagaimana vaksinasi selama pandemi COVID-19. Di akhirnya nanti kita akan sampai pada kesimpulan. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya vaksinasi ya? Vaksinasi atau imunisasi itu sebenarnya adalah usaha pencegahan primer dari penyakit dengan memasukkan antigen atau benda asing berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau komponen dari virus atau bakteri tersebut ke dalam tubuh dengan tujuan memicu pembentukan kekebalan tubuh terhadap antigen tersebut. Nah, vaksinasi ini merupakan bentuk pencegahan penyakit yang paling efektif dan efisien sehingga sudah diterapkan oleh semua negara di dunia tanpa terkecuali. Dari sistem kekebalan tubuh kita yang disebut makrofag,
kemudian neutrofil, dan juga sel-sel kekebalan tubuh lainnya. Kerjanya tidak spesifik. Jadi apabila ada virus atau bakteri atau benda asing yang masuk, maka langsung diserang. Nah, kerjanya memang cepat. Begitu ada antigen masuk, maka langsung diserang. Tetapi tidak seefektif yang spesifik. Nah, kita lihat, kalau yang sistem kekebalan tubuh spesifik itu memiliki target tertentu. Jadi memang kerjanya spesifik. Contohnya di sini adalah sel limfosit T atau limfosit B yang dapat memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini sifatnya khusus. Antibodi anti campak itu untuk melawan virus campak. Antibodi anti hepatitis B itu untuk melawan virus hepatitis B dan lain-lain. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh yang spesifik ini sudah terbentuk, memorinya sudah terbentuk, maka kerjanya akan jauh lebih cepat dan efektif dalam mengatasi infeksi. Nah, mungkin analoginya kalau sistem kekebalan tubuh yang non-spesifik itu seperti hansip. Jadi, kerjanya tidak spesifik. Jadi ada maling diserang, ada perampok diserang, semua diserang. Tetapi kalau sistem kekebalan tubuh yang spesifik, itu analoginya mungkin seperti Densus 88. Jadi khusus untuk mentarget teroris, misalnya seperti itu. Nah, tentunya kalau sistem kekebalan tubuh yang spesifik itu sudah lebih terlatih dan juga lebih efektif dalam mengatasi targetnya. Nah, masalahnya sistem kekebalan tubuh spesifik ini, memori ini baru akan terbentuk kalau sistem kekebalan tubuh sudah pernah bertemu dengan antigen atau sudah pernah bertemu dengan targetnya. Kalau belum pernah bertemu targetnya, maka sistem kekebalan tubuh yang spesifik atau memori itu belum akan terbentuk. Nah, disinilah peran dari vaksinasi. Nah, vaksinasi itu memperkenalkan antigen tadi supaya sistem kekebalan tubuh kita itu segera memproduksi antibodi yang spesifik. Sebagai contoh, kalau sudah diberikan vaksin campak, maka sistem kekebalan tubuh kita sudah kenalan dengan virus campak ini. Virus campak yang sudah dilemahkan memang, tetapi dia sudah cukup untuk bisa membentuk memori dan sudah bisa untuk dikenali oleh daya tahan tubuh kita. Maka lain kali apabila kita terkena virus campak yang sesungguhnya, maka sistem kekebalan tubuh yang spesifik ini dapat segera membentuk antibodi untuk melawan penyakit. Sehingga penyakit tidak jadi terbentuk, tidak jadi menyerang, atau kalaupun jadi menyerang, maka gejalanya hanya ringan saja. Karena antibodi kita, sistem daya tahan tubuh kita sudah bisa segera melawan penyakit ini dengan cepat. Nah, apabila sistem kekebalan tubuh yang spesifik ini tidak membentuk respon dengan cepat, tidak adekuat pada saat terjadi infeksi yang sesungguhnya, maka infeksinya dapat meluas atau bahkan mematikan. Karena itulah sangat penting bagi daya tahan tubuh kita untuk memiliki memori ini yang dibentuk dari vaksin. Nah, selanjutnya kita lihat nih, apa sih sebenarnya manfaat dari vaksinasi? Manfaat vaksinasi itu banyak. Yang pertama jelas, vaksinasi menurunkan angka kejadian penyakit. Kalau kita lihat data dari global ya, seluruh dunia, angka kejadian pertusis di tahun 81.900.000 lebih, hampir 2 juta. Ternyata di tahun 2016 setelah kita melakukan vaksinasi untuk jangka panjang, angkanya turun 94% hingga hanya 123.000 saja. Polio, tadinya 53.000, sekarang hanya 42. Penurunannya lebih dari 99%. Difteri 93%, rubella 96%, dan seterusnya. Jadi seluruh data ini jelas membuktikan bahwa setelah kita melakukan program vaksinasi, maka angka kejadian penyakit ini jauh menurun. Tadi karena daya tahan tubuh kita sudah bisa melawan apabila terjadi infeksi yang sesungguhnya, maka daya tahan tubuh kita sudah memiliki memori untuk melawan virus atau bakteri sehingga tidak jadi sakit. Bahkan ada penyakit yang disebut cacar atau smallpox yang sudah berhasil dimusnahkan, dieradikasi pada tahun 1980. Jadi tidak ada lagi nih penyakit smallpox ini. Padahal di tahun sebelum 1980, di awal-awal tahun 1900-an, penyakit smallpox ini sempat mewabah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi dengan vaksinasi smallpox, akhirnya penyakit ini berhasil dimusnahkan.
Kalau penyakitnya sudah berhasil dimusnahkan, maka vaksinnya tidak diperlukan lagi. Maka sekarang kita sudah tidak ada lagi vaksin cacar atau smallpox karena penyakitnya sudah hilang. Yang kedua, manfaat vaksinasi adalah menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Di sini sangat mudah dijelaskan melalui gambar. Kita lihat di skenario pertama, di sebelah kiri ya, banyak orang yang warna biru belum diimunisasi, tetapi berada dalam kondisi sehat. Namun karena belum ada yang diimunisasi, begitu ada yang warna merah muncul, yang warna merah adalah orang yang terkena penyakit atau terinfeksi penyakit. Karena tidak ada yang diimunisasi, maka otomatis penyakit akan mudah menyebar. Semua yang berwarna biru berubah menjadi berwarna merah. Kita lihat di gambar kedua. Yang warna biru banyak ya, banyak yang belum diimunisasi. Ada yang warna kuning, sudah diimunisasi, tetapi jumlahnya baru sedikit. Karena yang diimunisasi jumlahnya baru sedikit, maka yang berwarna merah, yang menderita penyakit, tetap mudah untuk bisa menyebarkan penyakitnya ke orang-orang yang berwarna biru. Akhirnya berubah menjadi berwarna merah. Yang terlindungi pada gambar kedua ini hanyalah orang yang sudah diimunisasi, yang berwarna kuning. Tetapi kita lihat di gambar ketiga. Apabila dalam suatu masyarakat yang diimunisasi itu sudah banyak, ya, lebih dari 90% misalnya, maka kita lihat orang yang berwarna merah atau yang mampu menularkan ke orang lain itu tidak mudah untuk menularkan virus ini ke orang lain. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya sudah memiliki kekebalan, sehingga transmisi atau perpindahan virus atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit itu tidak mudah terjadi karena bakteri atau virusnya tidak memiliki tempat menempel. Sehingga kita lihat orang-orang yang berwarna biru yang tidak diimunisasi pun jadi terlindungi karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang berwarna kuning yang sudah diimunisasi. Nah, inilah yang disebut herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana orang-orang yang tidak diimunisasi pun tetap tidak tertular oleh penyakit karena orang-orang di sekitarnya sudah diimunisasi. Jadi mungkin ada 1-2 orang yang berpikir, ini anak saya nggak diimunisasi tapi tetap sehat-sehat saja. Ya, sebenarnya anak yang tidak diimunisasi bisa sehat-sehat saja karena mendapat perlindungan dari anak-anak lain yang diimunisasi di sekitarnya. Tetapi apabila angka dari anak-anak yang tidak diimunisasi ini jumlahnya semakin banyak, maka akan terjadi wabah di mana penyakit atau virus atau bakteri tadi mudah menyebar, memiliki banyak tempat menempel, sehingga anak-anak yang tidak diimunisasi tidak lagi mendapatkan perlindungan dari anak-anak yang diimunisasi di sekitarnya. Nah, ini penting diingat karena kekebalan kelompok ini sangat penting untuk melindungi orang lain yang rentan terhadap penyakit. Misalnya, ada beberapa orang yang menderita penyakit di mana imunitasnya menurun atau menjalani kemoterapi. Nah, ini adalah individu-individu yang rentan. Sehingga sangat penting bagi mereka untuk berada di lingkungan di mana orang-orang sekitarnya semua diimunisasi. Sehingga resiko untuk tertular penyakit menjadi kecil. Apabila cakupan vaksinasi itu rendah dan kekebalan kelompok tidak terbentuk, maka yang terjadi adalah outbreak atau kejadian luar biasa atau wabah. Contohnya adalah difteri yang sempat menjadi wabah beberapa waktu lalu, atau hepatitis A yang baru-baru ini terjadi. Itu disebabkan karena cakupan vaksinasi menurun, jumlah anak yang diimunisasi jumlahnya menurun, sehingga anak-anak yang tidak diimunisasi pun juga ikut tertular penyakit, dengan mudah tertular penyakit. Nah, kemudian manfaat lain adalah vaksinasi dapat melindungi juga orang-orang di sekitar kita. Contohnya adalah vaksin rubella. Vaksin rubella ini penting diberikan, walaupun infeksinya itu tidak berat. Anak atau orang dewasa apabila terinfeksi rubella, biasanya hanya akan mengalami gejala ringan yang akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kenapa kita selalu memberikan info bahwa vaksin rubella ini penting diberikan? Karena vaksin rubella ini juga penting untuk melindungi orang-orang di sekitar kita, terutama ibu yang sedang hamil. Apabila infeksi rubella terjadi pada ibu yang sedang hamil, maka dapat menimbulkan kematian atau kecacatan pada janin. Contohnya,
kecacatan seperti katarak bawaan, kelainan jantung, ketulian, gangguan mental, dan lain-lain. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya ada ibu yang sedang hamil, anak-anak di sekitarnya belum diimunisasi rubella, kemudian ada satu anak yang tertular virus rubella dan menularkan kepada ibu hamil ini, maka janin yang sedang dikandungnya akan mengalami risiko kematian atau kecacatan. Jadi vaksinasi bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kita lihat nih sekarang, banyak sekali mitos yang beredar mengenai vaksinasi. Coba kita bahas satu persatu yang paling sering muncul. Yang pertama, vaksinasi dapat menyebabkan autisme. Ini mitos yang sudah lama sekali beredar, tetapi tidak hilang-hilang juga. Jadi sebenarnya adalah berawal dari suatu hoax mengenai kaitan vaksin MMR dengan autisme. Hoax ini awalnya bermula dari penelitian seorang dokter bedah yang namanya adalah Dr. Wakefield dengan hanya 18 sampel di tahun 1998. Dan Dr. Wakefield menyimpulkan bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme. Tetapi setelah dibongkar, ternyata jumlah sampelnya terlalu sedikit, kemudian cara melakukan penelitian juga tidak valid, dan kesimpulan yang diambil pun menjadi salah. Sehingga penelitian Dr. Wakefield ini sudah dibongkar dan dinyatakan tidak valid sejak tahun 2011. Akan tetapi informasi yang salah terus saja beredar sehingga banyak masyarakat yang masih juga menganggap atau mendengar bahwa vaksinasi terutama MMR dapat menyebabkan autisme. Padahal sudah dibuktikan oleh banyak penelitian lain yang lebih valid, yang melibatkan sampel yang jauh lebih besar, terbukti bahwa tidak ada kaitan antara vaksin MMR dengan autisme. Kemungkinan pada waktu itu orang berpikir ada hubungan antara vaksin MMR dengan autisme karena usia pemberian vaksin MMR di usia sekitar 1 tahun bertepatan dengan usia di mana gejala-gejala autisme mulai tampak. Sehingga seolah-olah ada kaitannya, padahal sebenarnya tidak. Jadi jangan takut untuk memberikan vaksin termasuk vaksin MMR. Kemudian yang kedua, ada yang menganggap bahwa sebagian vaksinasi itu tidak wajib, sehingga tidak penting untuk diberikan. Nah, sebenarnya masing-masing vaksin itu mencegah penyakit yang berbeda. Sebagian vaksin sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga lebih terkenal. Misalnya hepatitis B, BCG, polio, DPT combo, atau campak. Nah, tapi bukan berarti vaksin lain tidak penting. Contohnya vaksin pneumococcus atau PCV. Vaksin PCV mencegah peradangan paru-paru dan peradangan selaput otak yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Ternyata peradangan paru-paru atau pneumonia adalah penyebab kematian balita nomor 1 di Indonesia. Kemudian ada juga vaksin rotavirus yang dapat mencegah diare akibat virus rotavirus. Nah, ternyata diare adalah penyebab kematian balita nomor 2 di Indonesia. Jadi, penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin PCV ataupun vaksin rotavirus ini juga penting nih untuk dihindari, walaupun vaksin-vaksin ini memang belum disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kita sebaiknya tidak menganggap bahwa vaksin-vaksin yang tidak disubsidi atau tidak wajib itu tidak penting. Karena masing-masing vaksin itu mencegah penyakit yang berbeda. Sehingga apabila vaksin lebih dilengkapi, tentu penyakit yang dapat dicegah juga lebih banyak. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa anak yang batuk pilek atau sedang minum obat itu tidak boleh untuk divaksinasi. Sebenarnya kondisi batuk pilek ringan tanpa demam bukanlah kontraindikasi untuk vaksinasi. Jadi tetap boleh anak yang mengalami batuk pilek ringan tetapi tanpa demam diimunisasi. Tentunya dokter sebelumnya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi anak ini tidak berada dalam kondisi penyakit yang berat. Sehingga kalau hanya batuk pilek ringan, boleh untuk tetap divaksinasi. Bagaimana dengan obat-obatan? Sebagian besar obat-obatan ya, termasuk antibiotik, itu tidak berpengaruh terhadap potensi vaksin. Jadi, anak-anak yang sedang mengkonsumsi obat, boleh untuk tetap divaksin. Tetapi kita tetap memeriksa dahulu kondisi anaknya sekarang bagaimana, apakah penyakitnya sedang dalam kondisi berat atau tidak. Kalau tidak berada dalam kondisi sakit berat, tetap boleh diimunisasi. Nah, ada memang beberapa obat yang bisa mempengaruhi potensi vaksin, yaitu obat-obatan yang bersifat menekan imunitas untuk jangka waktu lama. Nah, khusus untuk jenis obat-obatan ini, maka dokter akan menunda pemberian vaksin.
Maka kalau misalnya anak sedang mengkonsumsi obat, boleh dikonsultasikan dulu dengan dokter, diberitahu obatnya apa, sehingga dokter bisa memutuskan ini termasuk yang tetap boleh diimunisasi atau ditunda dahulu. Kemudian ada juga yang menanyakan, terutama di masa pandemi ini, bagaimana kalau vaksinnya terlambat dari jadwal? Apakah boleh diberikan atau tidak? Nah, vaksin tetap boleh disusulkan apabila terlambat, karena anak belum memiliki kekebalan dari vaksin tersebut. Jadi, apabila ada vaksin yang belum sempat diberikan, segera disusulkan, supaya anak tetap mendapatkan kekebalan yang diberikan oleh vaksin tersebut. Kalau vaksinnya sifatnya serial, misalnya DPT, kan ada tuh DPT 1, 2, 3. Apabila ada salah satu yang terlambat, maka vaksin yang sifatnya serial tidak perlu lagi mengulang dari awal. Tetapi cukup dilanjutkan untuk vaksin-vaksin yang belum diberikan. Nah, bagaimana vaksinasi selama pandemi COVID-19? Rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksinasi tetap diberikan sesuai jadwal, terutama untuk vaksinasi yang diberikan untuk anak yang berusia di bawah 18 bulan. Di sini kita bisa lihat gambar jadwal imunisasi anak menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, apabila ada vaksin yang tertinggal, boleh silahkan dicek, disesuaikan dengan jadwal ini. Ada tidak yang belum diberikan, terutama yang di bawah 18 bulan. Apabila belum diberikan, maka segera disusulkan. Nah, ada catatan dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dalam melaksanakan vaksinasi, ada panduannya. Yang pertama, harus ada pengaturan jadwal kedatangan untuk menghindari kepadatan anak atau orang tua saat menunggu. Jadi boleh tetap vaksin, tetapi tempat dilakukannya vaksinasi itu harus mengatur supaya tidak terjadi kepadatan pada saat menunggu. Jadi appointment sudah diatur, jadwal kedatangan diatur, sehingga tidak berkerumun di ruang tunggu. Yang kedua, tempat dilakukannya vaksinasi harus melakukan proses screening dari gejala atau kontak dengan individu yang terdiagnosis COVID-19. Apabila ada pasien atau pengunjung yang memiliki gejala COVID-19 atau berkontak dengan orang yang terdiagnosis COVID-19, tentu akan segera ditangani secara khusus sehingga tidak berkontak dengan orang-orang lain. Yang ketiga, tempat dilakukannya vaksinasi harus memisahkan antara anak yang sakit dan yang sehat di poliklinik yang berbeda atau di lokasi yang berbeda. Sehingga anak yang sehat yang mau menjalani vaksinasi tidak berkontak dengan anak yang berada dalam kondisi sakit. Kemudian yang keempat, dilakukan physical distancing atau pengaturan jarak selama proses menunggu. Jadi tidak terjadi kepadatan di ruang tunggu. Kemudian tentu tempat dilakukannya vaksinasi harus menyediakan hand sanitizer atau area mencuci tangan. Sehingga orang tua dan anak dapat mencuci tangan pada saat berada di lokasi vaksinasi dan pada saat meninggalkan lokasi vaksinasi. Jadi, apabila lokasi vaksinasi sudah melakukan hal tersebut, jangan takut untuk segera melakukan vaksinasi. Lokasi vaksinasi yang lebih kecil tidak menjamin risiko lebih rendah. Jadi yang terpenting, orang tua harus aktif dalam mencari informasi. Apakah lokasi vaksinasi yang biasanya didatangi itu sudah menerapkan panduan-panduan IDAI tersebut, serta sudah menerapkan penggunaan alat pelindung diri atau APD pada tenaga medisnya, dan juga melakukan disinfeksi rutin yang sesuai standar di lokasi vaksinasi tersebut. Kita harus ingat bahwa penundaan atau tidak diberikannya vaksinasi dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit yang juga berbahaya pada bayi dan anak-anak, seperti difteri, pertusis, hepatitis B, campak, dan lain-lain. Selama pandemi ini, data menunjukkan ternyata cakupan vaksinasi menurun karena banyak orang tua yang takut untuk membawa anaknya vaksinasi. Nah, kita sampai nih di kesimpulannya. Jadi yang pertama, vaksinasi adalah usaha pencegahan primer penyakit yang paling efektif dengan tujuan membentuk kekebalan tubuh. Vaksinasi ini bermanfaat untuk menurunkan angka kejadian penyakit, membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, dan juga melindungi individu yang rentan. Orang tua harus tetap waspada terhadap berbagai mitos terkait vaksinasi yang tidak benar.
Apabila ada kabar yang diterima yang tidak jelas kebenarannya, lebih baik berkonsultasi dengan dokter anak untuk meluruskan mitos tersebut. Selama pandemi COVID-19, vaksinasi tetap dilakukan sesuai jadwal dengan memastikan bahwa tempat dilakukannya vaksinasi sudah menjalankan panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat dan kita semua sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Dr. Cesar atas materi yang disampaikan. Jadi sebelum kita ke Q&A, saya ingatkan lagi untuk membuat appointment dengan Dr. Cesar di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Hubungi saja call center kami di 021 80 82 8888 dengan extension 2. Baik. Jadi, jika Bapak Ibu mau berkonsultasi langsung, tidak perlu cemas dan takut berkunjung ke RSPI Bintaro Jaya, karena upaya kita membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Baik, langsung saja ke sesi tanya-jawab. Tadi kita sudah mendengarkan materi pentingnya vaksinasi untuk anak yang sudah disampaikan dari Dr. Cesar. Saya sudah mencatat beberapa poin-poin menarik, Dok. Bahwa yang pertama, vaksin itu butuh untuk anaknya sendiri dan untuk lingkungannya, Ya, Dok. benar. Karena apabila anak itu divaksin, maka secara tidak langsung kita juga melindungi orang-orang di sekitar anak itu juga. Iya, betul. Dan kedua, betul, saya setuju banget sama Dr. Cesar kalau ibu-ibu jangan cepat percaya mitos, lebih baik lihat dulu sumbernya yang terpercaya atau tidak, baru dikonsultasikan ke dokter bila masih ragu-ragu. Baik, sepanjang pembahasan materi tadi, ada banyak sekali, Dok, pertanyaan yang diajukan viewers. Berikut beberapa pertanyaan tersebut. Semoga bisa kita jawab semuanya ya. Ya. Pertama dari Ibu Hesti Yuni, bagaimana jika anak mengalami diare atau demam, apakah bisa diberikan vaksinasi? Lalu dari ada Ibu Lydia Tambunan, halo dokter, mau nanya kenapa kalau lagi flu atau batuk disarankan vaksinnya ditunda. Lalu yang berikutnya ada Ibu Evi Astura, dok, vaksin apa yang diperlukan untuk bayi yang baru lahir dan berapa kali harus vaksin sampai usia 1 tahun? Terima kasih. Silakan Dokter Cesar untuk dijawab. Ya, boleh. Mungkin kita jawab dulu yang pertanyaan dari Ibu Hesti Yuni sama Ibu Lydia Tambunan ini sebenarnya cukup mirip ya. Jadi kalau anak sedang sakit, boleh tidak untuk divaksinasi. Ya. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang disebut. Ada diare, ada demam, ada flu atau batuk ya. Nah, apabila gejala dari penyakitnya itu termasuk atau tergolong ke dalam penyakit ringan, sebenarnya kita bisa tetap melakukan vaksinasi ya. Kenapa kok kalau misalnya vaksinasi itu perlu ditunda pada saat kondisi sedang sakit? Karena kalau sedang kondisi sakit berat, sebenarnya daya tahan tubuh kita itu sedang aktif melawan penyakit tersebut. Ya, jadi karena daya tahan tubuh kita itu sedang aktif melawan penyakit tersebut, maka apabila diberikan vaksin, daya tahan tubuh kita tidak bisa memberikan respon yang cukup untuk vaksin tersebut. Kita ingat tadi, vaksin itu kan kerjanya adalah memicu pembentukan memori atau pembentukan antibodi yang spesifik ya. Nah, untuk membentuk memori atau antibodi yang spesifik, daya tahan tubuh kita tuh harus berada dalam kondisi baik sehingga bisa membentuk antibodi yang cukup. Apabila daya tahan tubuh kita berada dalam kondisi yang kurang baik, maka antibodi yang dibentuk kurang sehingga efek kekebalan tubuh yang didapat dari vaksin menjadi tidak optimal. Nah, karena itulah memang paling baik apabila vaksin diberikan pada saat anak dalam kondisi tidak mengalami sakit berat. Sehingga antibodi atau kekebalan tubuh yang terbentuk itu optimal. Nah, bagaimana menentukan, oh ini termasuk sakit ringan atau sakit berat? Ada banyak penandanya ya. Yang pertama, yang paling mudah adalah demam. Demam itulah penanda, salah satu penanda bahwa tubuh kita itu sedang mengalami suatu infeksi dan sedang berusaha melawan infeksi tersebut. Sehingga apabila berada dalam kondisi demam, maka pemberian vaksin biasanya kita tunda.
kita berikan kesempatan bagi tubuh anak itu untuk melawan infeksinya, sehingga setelah sembuh, daya tahan tubuhnya kembali optimal, respon yang diberikan tubuh terhadap vaksin juga lebih optimal, sehingga manfaat dari vaksin lebih maksimal. Nah, karena itulah kalau berada dalam kondisi demam, biasanya kita tunda. Yang kedua adalah kalau berada dalam kondisi sakit berat. Sakit berat ini gejalanya bermacam-macam, tergantung penyakitnya. Apabila misalnya mengalami diare yang berat, misalnya frekuensi dari buang air besar yang cair dan sangat sering dalam sehari, nah itu biasanya juga kita tangani dulu penyakitnya, sehingga setelah sembuh baru dilakukan vaksinasi. Nah, kalau hanya flu atau batuk ringan, tetapi tanpa demam, nah itu biasanya boleh tetap kita berikan vaksinasi. Tetapi kembali lagi ke pemeriksaan yang kita lakukan kepada anak. Karena sulit untuk bisa menentukan ini termasuk berat atau ringan apabila tidak diperiksa secara langsung. Maka dokter tetap perlu untuk memeriksa anak secara langsung untuk menentukan ini termasuk flu atau batuk yang ringan atau termasuk yang berat. Kalau termasuk ringan, maka boleh untuk tetap dilakukan vaksinasi. Kalau termasuk yang berat, maka vaksinasi ditunda dulu karena tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Lydia Tambunan ya, kenapa ditunda? Karena kita mau memberikan kesempatan daya tahan tubuh anak untuk kembali optimal dulu. Ya, jadi manfaat dari vaksinasi akan lebih terjamin, akan lebih bagus apabila daya tahan tubuh anak dapat berada dalam kondisi optimal untuk merespon vaksin tersebut dan membentuk antibodi dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, saya harap pertanyaan dari Ibu Hesti Yuni dan Ibu Lydia Tambunan terjawab. Kemudian kalau untuk pertanyaan dari Ibu Evi Astura, vaksin apa yang diperlukan untuk bayi yang baru lahir? Jadi, tadi sempat saya tampilkan ya jadwal imunisasi berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, dari situ kita lihat ya, di situ cara membaca jadwalnya adalah di situ ada angka-angka yang menunjukkan usia. Nah, jadi di situ kita lihat ada usia 0 sampai 1 bulan ya, usia bayi baru lahir, ada beberapa vaksin yang bisa diberikan, yaitu hepatitis B dan polio. Di usia 1 bulan nanti akan bisa diberikan vaksinasi BCG. Nah, jadi untuk bayi yang baru lahir biasanya itulah vaksin-vaksin yang kita berikan ya. Hepatitis B, polio. Kemudian di usia sebulan ada vaksin BCG. Dan berapa kali harus vaksin sampai usia 1 tahun. Nah, kalau untuk vaksin sampai usia 1 tahun itu tentu kita lihat berdasarkan jadwal tadi ya. Ada beberapa vaksin yang harus diberikan ya. Kalau kita lihat jadwalnya cukup banyak ya. Jadi biasanya kurang lebih 1 bulan sekali ya. Jadi dalam usia kurang lebih 6 bulan pertama itu sebenarnya bayi perlu untuk dibawa ke dokter spesialis anak untuk dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebulan sekali. Sambil di bulan-bulan tersebut kita berikan vaksinasi. Sebagai contoh tadi ya, 1 bulan ada vaksin BCG, 2 bulan ada vaksin DPT, dan seterusnya. Ya, jadi jadwal itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tiap bulan itu bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan itu mendapatkan vaksinasi dan perlu dibawa ke dokter anak untuk dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, nanti biasanya seiring dengan usia yang semakin besar, frekuensi dari vaksinasi akan semakin jarang. Sebagai contoh, kalau sudah divaksin pada usia 9 bulan untuk vaksin campak atau MR, maka vaksin berikutnya 3 bulan kemudian, usia 12 bulan, ada vaksin cacar air. Dan juga vaksin PCV yang keempat, dan juga vaksin Japanese encephalitis yang pertama. 3 bulan kemudian, usia 15 bulan, ada vaksin MMR. 3 bulan kemudian, usia 18 bulan, ada vaksin DPT, dan seterusnya. Nanti jaraknya akan semakin panjang. Setelah usia 18 bulan, nanti baru 6 bulan berikutnya, vaksin hepatitis A dan tipes pada usia 2 tahun. Jadi, jaraknya akan semakin panjang. Tetapi pada usia 1 tahun pertama, itu terutama di 6 bulan pertama, itu vaksin diberikan setiap bulan. Ya, semoga pertanyaan Ibu Evi Astura terjawab. Baik, jadi dok, kalau sakitnya ringan, lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter untuk melihat apakah boleh vaksin atau tidak, begitu ya dok ya? Ya. Lalu untuk kalau di RSPI itu nanti setiap anak mendapatkan seperti buku vaksinasi gitu ya dok, jadi bisa kelihatan apa yang harus divaksin lagi, apa yang masih belum. Gitu.
Ya, benar. Jadi sebaiknya juga memang orang tua menyimpan catatan atau record dari imunisasi sehingga sudah tahu apa yang sudah diberikan dan apa yang belum diberikan. Sehingga kalau misalnya berpindah rumah sakit misalnya atau berpindah lokasi vaksin, bukunya tetap dibawa sehingga dokter di tempat berikutnya bisa melanjutkan imunisasi yang belum diberikan. Baik dok, untuk berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ayuki. Ibu tersebut bertanya, apakah bila pernah menunda vaksinasi, bila dilanjutkan kembali, tahapan vaksinasinya seperti apa? Seperti itu ya. Lalu dokter, anak saya kemarin vaksin lengkap sampai sebelum 9 bulan. Nah, seharusnya pas 9 bulan itu vaksin campak atau MMR. Tapi waktu diperiksakan, ternyata sariawan. Dan DSA menyarankan disembuhkan dulu sebelum bisa divaksin lagi. Akhirnya putus vaksin hingga 3,5 tahun belum vaksin lagi. Lalu bagaimana baiknya ya dok? Harus vaksin yang mana dulu nih? Apa diulang dari awal? Terima kasih. Lalu berikutnya ada Ibu Rosita. Dok, izin bertanya, apalagi vaksinasinya lewat, jadi jadwalnya bagaimana meminimalisir efek negatifnya? Dan apabila telat, apakah mempengaruhi fungsi dari vaksin tersebut? Silahkan dok dijawab. Oke, jadi pertanyaan ini berkisar mengenai vaksin yang terlambat diberikan ya. Jadi yang pertama dari Ibu Ayuki, kalau misalnya vaksin itu tertunda, lalu sekarang sudah berusia lebih dari usia vaksin tersebut ya, boleh tidak diberikan ya? Tentu boleh ya. Jadi apabila ada vaksin yang terlambat diberikan, segera disusulkan. Apakah perlu diulang dari awal? Tidak perlu. Jadi saya sudah sampaikan tadi, apabila vaksin itu sifatnya serial dan ada yang terlewat, kita tidak perlu mengulang dari awal, tetapi cukup melanjutkan saja. Nah, dari usia 9 bulan ke usia 3,5 tahun, ada beberapa vaksin yang sebaiknya diberikan. Jadi ada vaksin tadi ya, campak. Ada vaksin cacar air. Ada vaksin MMR, ada DPT keempat, ada hepatitis A, ada tipes ya. Itu contohnya ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama berkonsultasi dengan dokter anak dulu. Nanti dokter anak akan melihat dari jadwal apa saja vaksin yang belum diberikan. Jadi kita list, kita daftar dulu apa saja vaksin yang belum diberikan. Nah, kemudian vaksin-vaksin itu tentu kita susulkan semuanya. Tetapi kalau ditanyakan yang mana yang lebih dulu? Yang mana yang lebih dulu tentu akan tergantung dari berbagai faktor ya. Sebenarnya tidak ada satu teori yang harus fix ya atau rigid ya, mana vaksin yang duluan diberikan. Bisa ada beberapa alternatif yang berdasarkan beberapa faktor ya. Yang pertama bisa berdasarkan kronologi atau urutan. Jadi misalnya ya, kalau sekarang sudah 3,5 tahun, vaksin 9 bulan belum diberikan, tentu kita kalau berdasarkan kronologi kita berikan dari yang paling seharusnya diberikan paling awal. Misalnya kita mulai dari yang 9 bulan dulu, kemudian yang 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Jadi sesuai urutan waktu. Itu bisa. Yang kedua, bisa juga berdasarkan tingkat kepentingan dari vaksinnya. Dalam artian misalnya, ada vaksin campak yang seharusnya diberikan di usia 9 bulan. Ada vaksin hepatitis A yang bisa diberikan di usia 24 bulan. Kalau berdasarkan kronologi, kita berikan campak dulu. Tetapi misalnya di daerah anak ini tinggal, sedang ada wabah hepatitis A, tentu kita prioritaskan hepatitis A-nya terlebih dahulu. Gitu. Jadi ada banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan dari dokter anak memutuskan vaksin mana yang sebaiknya diberikan. Tetapi secara teori tidak masalah. Tidak ada satu ketentuan khusus vaksin ini harus diberikan lebih dulu atau yang lain yang lebih dulu. Itu tergantung beberapa kondisi seperti tadi, bergantung kronologi atau bergantung ada tidak wabah atau tingkat kepentingan dari vaksin itu di daerah tempat anak tinggal. Jadi jangan khawatir, yang pertama dilakukan adalah konsultasi dahulu dengan dokter anak, nanti akan didaftar apa saja vaksin yang tertinggal dan akan diberikan, sehingga nanti semuanya lengkap. Kemudian untuk pertanyaan yang serupa dari Ibu Al-Arsy Rosita, kalau vaksinnya lewat dari jadwal, bagaimana meminimalisir efek negatifnya? Efek negatif dari vaksin yang tertinggal sebenarnya adalah anak jadi belum memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit. Ya, jadi di sini sekaligus saya jawab karena ada pertanyaan apabila telat apakah berpengaruh terhadap fungsi atau kekuatan dari vaksin tersebut. Sebenarnya tidak berpengaruh. Misalnya begini ya,
vaksin yang seharusnya diberikan di usia 1 tahun, baru diberikan di usia 2 tahun. Apakah berarti anak yang menerima vaksin ini di usia 2 tahun, kekebalannya jadi lebih rendah setelah diberikan vaksin ini? Tidak. Apakah vaksinnya tidak seampuh kalau diberikan di usia 1 tahun? Tidak. Potensi, kekuatan, ataupun efek dari vaksin tetap sama. Jadi manfaat dari vaksin tetap akan sama, walaupun diberikannya terlambat. Yang beda adalah selama anak ini belum mendapatkan vaksin, maka anak ini belum terlindungi dari vaksin tersebut, ya. Jadi selama rentang waktu usia yang seharusnya dapat vaksin di 1 tahun sampai sekarang usia 2 tahun, selama setahun ini anak belum memiliki kekebalan terhadap penyakit yang dicegah oleh vaksin tersebut. Jadi bukan masalah vaksinnya, tetapi ke risiko atau perlindungan yang kita berikan terhadap anak, ya. Jadi jangan berpikir, oh kalau gitu ya udah telat aja semua, kan vaksinnya sama aja, mau dikasih setahun atau 2 tahun sama bagusnya. Memang vaksinnya sama bagusnya, tetapi kalau ditunda-tunda, maka anak belum memiliki kekebalan terhadap penyakit yang dicegah oleh vaksin tersebut, sehingga tidak ada manfaatnya menunda-nunda. Walaupun manfaat dari vaksinnya tetap sama, ya, karena kita kan tujuannya ingin melindungi anak secepatnya. Baik dokter, jadi mungkin kesimpulannya lebih baik jangan ditunda untuk menghindari resiko ya dok ya? Ya, menghindari resiko tertular penyakit tersebut karena anak belum memiliki kekebalan. Betul. Baik dok, lanjut pertanyaan dari Ibu Lauren. Halo dok, apakah aman kalau bawa anak saya untuk vaksinasi ke RS Pondok Indah? Lalu ini tidak ada namanya. Pertanyaan pertama, saat melakukan vaksinasi ke rumah sakit, alat perlindungan apa yang sebaiknya dipakaikan ke anak? Lalu nomor 2, banyak orang tua yang fokus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker saat ke rumah sakit, sedangkan anaknya tidak. Dibiarkan di dalam stroller lalu digendong. Dampaknya apa kalau anak tidak memakai perlindungan saat ke rumah sakit? Silakan dokter. Oke, ya. Pertanyaan dari Bu Lauren ya. Yang pertama, apakah aman kalau mau membawa anak ke untuk vaksinasi ke Rumah Sakit Pondok Indah? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya di slide ya. Pertama, apabila kita ingin membawa anak untuk vaksinasi, pastikan bahwa lokasi dilakukannya vaksinasi sudah melakukan panduan dari IDAI. Tadi ya, mengatur jadwal kedatangan, kemudian juga memastikan ada screening sehingga anak tidak berkontak dengan orang yang mengalami gejala COVID-19. Kemudian yang ketiga, lokasi antara anak yang sakit dan anak sehat sudah dipisahkan sehingga tidak berkontak. Kemudian juga ada physical distancing yang diberlakukan. Kemudian juga ada lokasi untuk hand sanitizer atau area cuci tangan. Nah, untuk RS Pondok Indah Group sendiri, kita sudah melakukan semua panduan-panduan tersebut. Kita memiliki sistem appointment sehingga orang tua tahu anaknya ini dapat slot di jam berapa, appointment di jam berapa. Sehingga tidak perlu menunggu lama. Kalau mau datang mendekati jam appointment-nya, tentu boleh ya. Jadi misalnya jam poinnya jam 10 gitu, mungkin baru datang ke rumah sakit gitu ya di misalnya jam 10 kurang 15 sehingga tidak berlama-lama di rumah sakit. Selama proses menunggu itu juga boleh saja anak menunggu dulu di dalam mobil gitu. Jadi tidak terpapar dengan orang-orang lain misalnya ya. Jadi kita sudah menerapkan sistem appointment tersebut. Selain itu, kita juga sudah mewajibkan di seluruh Pondok Indah Group ya, seluruh pengunjung wajib mengenakan masker di seluruh area rumah sakit di Pondok Indah Group. Baik di Pondok Indah, Bintaro maupun Puri Indah. Kita sudah melakukan screening terhadap pasien dan pengunjung, kita pastikan bahwa orang-orang yang mau masuk ke lokasi vaksinasi tidak mengalami gejala demam ataupun gejala-gejala COVID-19 lainnya, tidak berkontak dengan orang yang terdiagnosis COVID-19. Kemudian seluruh tenaga medis juga sudah mengenakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. Kita juga selalu melakukan hand hygiene, menyediakan hand sanitizer di seluruh lokasi rumah sakit. Juga kita melakukan disinfeksi rutin dengan bahan-bahan yang sudah sesuai dengan standar internasional. Tempat-tempat yang rentan untuk disentuh, misalnya tombol lift ataupun pegangan pintu, itu semuanya selalu dilakukan disinfeksi secara rutin
setiap kali penggunaan misalnya ya, setiap kali penggunaan lift misalnya itu selalu dibersihkan sehingga risikonya sangat rendah. Tentunya physical distancing juga kita terapkan di ruang tunggu sudah dibatasi, tidak semua kursi bisa digunakan, tidak semua ruangan bisa dikunjungi ya. Kita juga tidak mengizinkan ada pengunjung untuk pasien rawat inap untuk mengurangi kepadatan di rumah sakit. Jadi kita sudah melakukan berbagai usaha yang maksimal untuk menjaga keamanan seluruh pengunjung. Jadi kalau untuk keamanan membawa anak ke vaksinasi ke Rumah Sakit Pondok Indah itu sudah kita jamin. Kemudian pertanyaan yang anonim ya dari salah satu orang tua. Yang pertama, saat melakukan vaksinasi ke rumah sakit, perlindungan apa yang sebaiknya dipakaikan ke anak? Nah, ini kembali ke usia dari anak. Karena masker itu direkomendasikan untuk digunakan hanya pada anak yang sudah berusia di atas 2 tahun. Apabila anak masih berusia di bawah 2 tahun, ada risiko-risiko justru yang berbahaya dari penggunaan masker. Yang pertama, anak yang masih berusia di bawah 2 tahun, saluran nafasnya masih kecil, sehingga pada saat mengenakan masker akan kesulitan bernafas. Mereka masih sulit untuk bernafas melalui masker. Kemudian yang kedua, ada risiko sufokasi atau tercekik ya. Jadi misalnya anak mengalami kesulitan bernafas melalui masker, anak yang berusia di bawah 2 tahun belum bisa melepas maskernya sendiri, sehingga ada risiko sufokasi atau tercekik. Selain itu yang ketiga juga anak yang masih berusia di bawah 2 tahun masih cenderung sering menyentuh-nyentuh wajah dan menyentuh-nyentuh maskernya. Sehingga efek perlindungan dari maskernya menjadi tidak optimal karena masih dipegang-pegang oleh anak. Nah, maka apabila anak sudah berusia di atas 2 tahun tentu perlu diajarkan menggunakan masker, terutama bila bepergian ke luar rumah. Apabila anak masih berusia di bawah 2 tahun, maka kita bisa lindungi dengan cara lain. Misalnya kita tempatkan di stroller yang sudah ada penutupnya. Kemudian juga yang paling penting adalah membatasi jarak antara anak dengan orang lain, ya minimal 2 meter. Sehingga risiko untuk tertular juga jauh lebih rendah. Karena kita tahu COVID-19 itu penularannya melalui droplet. Droplet melalui ludah, orang yang batuk atau bersin dalam jarak kurang dari 2 meter. Sehingga apabila jaraknya sudah minimal 2 meter, maka risiko untuk terpercik dropletnya tentu rendah sekali. Ya, jadi tadi kalau di bawah 2 tahun perlindungannya boleh dengan menggunakan stroller yang diberikan penutup, kemudian menjaga agar jarak anak dengan orang lain minimal 2 meter. Dan yang ketiga tentu kita sendiri sebagai orang tua juga harus rajin mencuci tangan sebelum menyentuh anak. Ya, jangan sampai kita tanpa sadar menyentuh berbagai benda tanpa cuci tangan kemudian menyentuh anak. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah dari kita sendiri sebagai orang tua juga menjaga anak dengan cara kita rajin mencuci tangan sebelum menyentuh anak. Ya, nah ini mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaan nomor 2. Orang tua menggunakan masker tapi anaknya tidak. Nah, ini tergantung. Anaknya kalau sudah berusia di atas 2 tahun boleh mengenakan masker, tapi kalau di bawah 2 tahun sebaiknya jangan. Kemudian di dalam stroller, boleh di dalam stroller apabila diberikan penutup atau digendong. Ya, digendong sebenarnya masih lebih aman dengan stroller yang ditutup ya. Digendong boleh asalkan jarak dengan orang lain minimal 2 meter dan kita selalu mencuci tangan sebelum menyentuh anak. Gitu ya. Jadi dampaknya apa kalau anak tidak memakai perlindungan? Ya tentu kalau tidak memakai perlindungan ya dampaknya adalah risiko untuk tertular ya. Tertular bukan hanya COVID-19 ya, tapi juga berbagai virus atau bakteri yang lain ya. Ya maka kita ingat untuk selalu menjaga jarak dan juga mencuci tangan sebelum menyentuh bayi atau anak ya. Tapi yang mungkin bisa membuat agak tenang adalah seperti saya sampaikan tadi, di Rumah Sakit Pondok Indah Group kita sudah berusaha untuk menerapkan prosedur protokol keamanan yang ketat dengan melakukan screening, melakukan disinfeksi terhadap berbagai permukaan, mengenakan alat pelindungan diri, sehingga risiko untuk penularan sangat-sangat kecil sudah kita tekan. Baik dok, dan juga mungkin ditambahkan jangan lupa juga anaknya cuci tangan juga ya dok ya? Ya, tentu kalau misalnya sudah bisa diajarkan cuci tangan, tentu lebih baik apabila anak juga mencuci tangan.
Baik, ini anonim lagi. Halo dok, apakah vaksin rotavirus atau PVV itu vaksin wajib yang tidak bisa ditunda atau dilompati? Lalu dari Ibu Dita, izin bertanya, mau vaksin PCV sama rotavirus bisa nggak kalau anaknya sudah 6 bulan? Lalu Ibu Salvini, halo dok, apakah vaksin booster PCV bisa ditunda? Sampai kapan? Anak saya PCV 3 dilakukan pada saat 10 bulan kalau nggak salah. Terus vaksin yang terakhir dilakukan MR di usia 12 bulan. Lalu Ibu Andros Pangke, dok, anak saya vaksin PCV dan rotavirus waktu usia 2 bulan. Kalau tidak salah, apa itu wajib ya dok? Oke, ya. Silakan, Jadi dok, ini dijawab. pertanyaan berkisar tentang vaksin PCV dan rotavirus ya. Ya, jadi seperti saya sampaikan di slide tadi ya, vaksin PCV itu untuk mencegah infeksi bakteri pneumococcus yang dapat menyebabkan pneumonia atau peradangan paru-paru yang merupakan penyebab kematian balita nomor 1 di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Yang kedua, rotavirus untuk mencegah diare akibat rotavirus, yang mana diare ini merupakan penyebab kematian balita nomor 2 di Indonesia. Nah, jadi yang pertama, pertanyaan dari yang penanya anonim, apakah vaksin rotavirus dan PCV wajib? Sebenarnya kalau di ilmu kedokteran anak sendiri kita tidak membagi wajib atau tidak wajib. Kenapa? Karena masing-masing vaksin itu melindungi dari penyakit yang berbeda. Jadi bukan berarti, ada penyakit yang wajib dicegah, ada penyakit yang tidak wajib dicegah. Tentu kalau bisa kita ingin semua penyakit bisa kita cegah. Karena itulah vaksin itu kita tidak sebut wajib atau tidak wajib. Itu kembali ke pilihan orang tua ya. Tetapi yang kita sarankan adalah tentu semakin lengkap vaksinnya, semakin baik. Karena semakin banyak vaksin semakin banyak penyakit yang bisa dicegah untuk terjadi pada anak. Kenapa kok di Indonesia ada vaksin yang seolah-olah penting ya, disubsidi ada yang tidak. Itu bukan masalah wajib atau tidak wajib, tetapi subsidi itu kan kembali ke masalah ekonomi, kemampuan dari negara untuk mensubsidi suatu vaksin. Kebetulan saat ini pemerintah baru bisa mensubsidi DPT, BCG, polio, hepatitis B, campak, tetapi belum bisa mensubsidi rotavirus dan PCV. Tapi bukan berarti vaksinnya menjadi tidak penting. Kalau kita lihat di negara maju misalnya, di Jepang, di Singapura, seluruh vaksin disubsidi. Jadi tidak ada vaksin yang tidak disubsidi, semuanya disubsidi, termasuk PCV, rotavirus, cacar air, hepatitis A, semuanya disubsidi. Nah, jadi tidak ada istilah vaksin tidak wajib atau wajib, karena di sana semua disubsidi. Nah, kalau di sini karena memang baru sebagian yang disubsidi, maka kita kembalikan ke pilihan orang tua ya. Apabila memang memiliki dana untuk melengkapi vaksin akan lebih baik karena anak akan terlindungi dari berbagai penyakit yang berbahaya ya. Jadi yang kami sarankan dari dokter anak, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah melengkapi seluruh vaksin gitu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dita Fitriani. Vaksin PCV dan rotavirus bisa tidak kalau anaknya sudah 6 bulan? PCV bisa. Ya, jadi seperti saya sampaikan kalau ada vaksin yang tertinggal atau tertunda, boleh segera disusulkan. Boleh PCV. Tetapi khusus untuk vaksin rotavirus, itu ada perkecualian. Vaksin rotavirus yang pertama, dosis pertama dari vaksin rotavirus, itu hanya bisa diberikan sampai usia 4 bulan. Sehingga kalau sudah di usia 6 bulan, bayinya belum mendapatkan dosis vaksin rotavirus pertama, maka terpaksa vaksin rotavirus tidak dapat diberikan. Jadi yang bisa diberikan adalah yang PCV kalau sudah berusia 6 bulan. Kemudian Ibu Salvini Sitorus, vaksin booster PCV bisa tidak ditunda. Vaksin booster PCV atau PCV yang keempat itu diberikan di usia 12 bulan. Nah, boleh tidak ditunda sampai kapan? Sebenarnya seperti saya sampaikan, kalau misalnya ditunda itu sebenarnya tidak ada batas maksimalnya. Apakah bisa vaksin yang diberikan seharusnya di usia setahun diberikan di usia 2 tahun? Boleh, tidak masalah. Tetapi selama rentang waktu usia 1 sampai 2 tahun, selama anak belum dapat vaksinnya, maka anak belum memiliki kekebalan yang optimal. Jadi kalau ditanya boleh tidak ditunda, silahkan kalau memang terpaksa ditunda,
tidak masalah, tetapi selama vaksin boosternya belum diberikan, maka kekebalan anak terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pneumokokus seperti radang paru-paru, radang otak tadi, radang selaput otak tadi itu belum optimal karena boosternya belum dapat. Nah, maka kalau misalnya sekarang sudah terlambat, segera saja disusulkan sehingga perlindungan dari vaksin boosternya bisa didapatkan juga. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Enros Pangkei, kalau vaksin PCV dan rotavirus waktu usia 2 bulan kemudian tidak dilanjutkan bagaimana? Nah, tadi itu ya, kalau misalnya vaksinnya tidak dilanjutkan, tentu anak tidak mendapatkan kekebalan. Gitu. Jadi, apakah kalau tidak dilanjutkan ada efek samping atau efek negatif dari vaksinnya? Tidak ada. Tetapi efeknya adalah apabila tidak dilanjutkan, tentu kekebalan terhadap pneumokokus untuk mencegah radang paru-paru dan radang selaput otak, kemudian kekebalan terhadap rotavirus yang menyebabkan diare itu belum terbentuk secara optimal karena dosis vaksinnya belum lengkap, baru diberikan 1 kali di usia 2 bulan. Ya, jadi kalau tidak dilanjutkan, risikonya adalah kekebalannya tidak jadi terbentuk atau tidak optimal. Gitu. Jadi Baik dokter, pertanyaan terakhir dari Ibu Dwi Novita Satyani. Dok, anak saya usia 5 bulan tapi belum imunisasi IPV. Apakah nggak apa-apa? Kedepannya tetap harus imunisasi IPV atau bagaimana dok? Silakan dok dijawab. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Dwi Novita Satyani ya. Ini mungkin sekaligus kita bisa memberikan pengetahuan juga kepada seluruh peserta webinar ini. Apa itu vaksin IPV? Apa bedanya dengan vaksin OPV? Jadi vaksin IPV dan vaksin OPV itu adalah vaksin untuk polio. Bedanya adalah kalau IPV itu disuntik. Kalau OPV itu diteteskan. Ya, jadi vaksin yang saat ini beredar di Indonesia untuk vaksin polio ada 2 macam, ada yang disuntik dan ada yang ditetes. Apa bedanya? Bedanya adalah vaksin OPV itu melindungi dari 2 jenis strain atau 2 tipe dari virus polio. Sedangkan vaksin IPV yang disuntik itu memberikan perlindungan terhadap 3 jenis tipe dari virus polio. Jadi vaksin IPV perlindungannya memang lebih lengkap. Nah, karena itulah pemerintah menganjurkan apabila bayi di usia 2 atau 3 atau 4 bulan itu sebelumnya sudah mendapatkan vaksin OPV atau polio tetes, polio oral, maka paling tidak bayi harus paling tidak mendapatkan 1 kali vaksin IPV, yaitu vaksin polio yang disuntik. Sehingga terbentuk kekebalan terhadap 3 jenis virus polio. Ya. Jadi kalau selama ini mendapatkan vaksin polionya adalah vaksin oral, maka usahakan di pemberian DPT yang ketiga itu bersamaan dengan vaksin polio yang disuntik, bukan hanya polio yang ditetes. Nah, tetapi saat ini memang saya mendapatkan informasi bahwa banyak tempat untuk pemberian imunisasi atau pemberian vaksinasi yang stok dari vaksin IPV-nya itu sedang habis atau sedang tidak tersedia. Nah, bagaimana? Nah, kalau misalnya memang vaksinnya tidak tersedia, maka orang tua perlu untuk memantau ya. Jadi selalu mencari informasi. Apakah ada tempat lain di mana vaksin IPV ini tersedia? Atau berusaha untuk menghubungi tempat vaksinnya, meminta untuk dikabari apabila vaksin IPV-nya sudah tersedia lagi, maka segera dihubungi supaya bisa segera disusulkan untuk mendapatkan vaksin IPV. Ya, jadi saran saya adalah ya, tetap harus imunisasi IPV. Nah, sebagian bayi lain mungkin ada yang mendapatkan vaksin polionya itu dari awal ya, sejak usia 2 bulan sudah vaksin polio yang disuntik. Jadi sudah DPT yang combo bersama dengan vaksin polio. Karena ada DPT yang tidak mengandung vaksin polio, ada DPT yang mengandung vaksin polio. Apabila bayi-bayi yang sudah mendapatkan vaksin DPT combo yang sudah mengandung vaksin polio suntik, maka tidak perlu memusingkan masalah IPV ini karena dari awal sudah mendapatkan vaksin polio yang disuntik. Akan tetapi,
kalau bayi yang sejak awal mendapatkan vaksin DPT-nya tidak mengandung vaksin polio suntik, dan vaksin polionya hanya diberikan melalui vaksin polio tetes, maka paling tidak harus sekali mendapatkan vaksin polio suntik. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, coba mencari informasi untuk mendapatkan vaksin IPV itu, atau paling tidak mengetahui kapan kira-kira vaksin IPV ini bisa tersedia lagi, sehingga bisa segera disusulkan. Karena memang perlindungan dari vaksin IPV itu lebih lengkap daripada vaksin polio yang tetes atau OPV. Baik, tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sekali lagi kami minta maaf tidak semuanya dapat kami jawab karena banyak sekali, ada 88, Dok. Antusiasme pemirsa webinar kali ini benar-benar besar sekali. Kelihatan dari pesertanya juga banyak ya, Dok ya. Baik, namun untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, bisa konsultasi langsung saja ke Dokter Cesar di Polianak RSPI Pondok Indah Bintaro Jaya dengan menelpon ke call center kami di 8082888888 di extension 2. Nanti akan Dokter Cesar jawab dengan sabar kayak tadi, dengan jelas, detail, dan pokoknya semua pertanyaan yang mau Ibu Bapak tanyakan bisa langsung dijawab oleh Dr. Cesar. Baik Dok, seru sekali pembahasan kita sore ini. Kami berharap yang disampaikan oleh Dr. Cesar dapat berguna Amin. dan bermanfaat kepada Bapak Ibu di rumah yang memasuki masa new normal. Kembali lagi, vaksinasi kalau bisa tidak boleh ditunda. Di sini protokol juga sudah aman. Tetap ke lokasi vaksinasi yang sesuai dengan IDA ya Dok ya. Ya. Baik, ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya besok Selasa 7 Juli yang akan membahas tentang masalah haid yang tidak teratur jam 10 pagi oleh Dr. Kanadi Sumapraja. Cek Instagram RS Pondok Indah Group dan untuk registrasinya ada di situ. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di webinar besok. Terima kasih dan selamat beraktivitas.